Merapi merupakan salah satu gunung berapi teraktif di Indonesia. Gunung yang mempunyai ketinggian puncak 2.930 meter di atas permukaan laut dan berada di sisi tenggara Gunung Merapi, memasuki wilayah Kabupaten Klaten. Gunung ini sangat berbahaya. Menurut catatan modern, gunung ini mengalami erupsi setiap 2-5 tahun sekali dan dikelilingi oleh pemukiman yang sangat padat. Sejak tahun 1548, gunung ini sudah meletus sebanyak 68 kali. Di pertengahan tahun 2020, Merapi kembali menunjukkan gejolaknya. Merupakan tantangan tersendiri bagi peradaban manusia, karena pada tahun 2020, dunia mengalami masa pandemi COVID-19. Tim Kesiagaan Bencana Kabupaten Klaten mengadakan simulasi evakuasi masyarakat yang bertempat di lereng Gunung Merapi dengan mematuhi protokol kesehatan COVID-19. Merapi pagi ini dalam status level 2. Dengan melihat berbagai parameter yang ada, BPPTKG kemudian mengambil keputusan untuk menaikkan status Gunung Merapi dari waspada menjadi siaga. Semuanya, diberitahukan bahwa aktivitas Gunung Merapi mengalami peningkatan agar melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing, serta menempatkan diri di posnya masing-masing. Penunjukan insiden komander oleh Bupati, kemudian IC memimpin koordinasi selanjutnya dengan mengaktifkan rencana operasi, pembentukan SKPDB, dilanjutkan penetapan posko induk kabupaten, dan penyiapan posko aju, serta tempat pengungsian utama yang meliputi 3 shelter. Mobilisasi relawan dan OPD menuju tempat pengungsian dan proses evakuasi. Kepada saudara-saudaraku, para dinas instansi yang terkait di jajaran pemerintah Kabupaten Klaten, perlu saya informasikan dan kami minta perhatiannya sehubungan dengan para pengungsi sudah mulai berdatangan. Maka dari itu, saya minta dengan sangat lagi hormat untuk bisa segera menempatkan diri di titik-titik pengungsian yang telah ditetapkan dan telah disiapkan untuk membantu rekan-rekan para relawan yang telah siap di tempatnya. Tolong untuk segera dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Demikian, terima kasih. Informasi pergerakan pengungsian kelompok rentan dan ternak menuju shelter dari masing-masing desa oleh desa atau relawan. Informasi secara berkala disampaikan ke koordinator lapangan tentang proses pengungsian, termasuk jalur yang akan dilewati, jumlah armada, dan perkiraan data pengungsi awal. Seluruh relawan dan OPD menyiapkan kebutuhan shelter sesuai dengan tupoksi OPD seperti kesehatan, komunikasi, dapur umum, shelter ternak, posko lapangan, dan lain-lain. Kedatangan pengungsi kelompok rentan dan ternak. Manajemen pengungsian dan posko segera dilakukan. Pendataan pengungsi, penempatan pengungsi, dan lain-lain. Koordinator lapangan melaporkan ke posko induk tentang kondisi terkini terkait pengungsian di masing-masing shelter dan tempat pengungsian lainnya. Terima kasih dari Kebon Dalem Lor melaporkan ada beberapa kebutuhan yang untuk segera dapat didistribusikan, yaitu yang pertama tikar, kita minta 20 buah,
tempat cuci tangan dengan sabun, dan masker 2.500 buah, sembako air minum, beras sembako, dan selimut, serta petugas dapur umum dan tenaga kesehatan. Oke, terima kasih untuk penanganan yang 3 orang melebihi suhu 37. Ini sudah dipisahkan tempatnya oleh teman-teman dari Puskesmas Kebonarung. Hati-hati dalam melakukan evakuasi. Nanti segala hal yang perkembangan yang terjadi itu bisa dilaporkan. Aktif dilaporkan ke posko ataupun mako BPBD. BPPTKG menaikkan status Gunung Merapi dari siaga ke awas. Seluruh desa di KRB 3 dan 2 harus segera dikosongkan. Seluruh warga dan relawan melakukan evakuasi seluruh warga dan relawan sesuai dengan protap masing-masing desa. Pendistribusian logistik kepada pengungsi yang baru saja masuk sesuai dengan pendataan kebutuhan oleh petugas. BPPTKG menginformasikan adanya penurunan status dari awas ke waspada berbasis parameter aktivitas gunung api ke relawan, desa, pemerintah daerah, atau bupati dan BPBD. Proses pemulangan pengungsian dan tata laksananya. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semuanya, para relawan, para komunitas, dan dinas instansi yang terkait. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada rekan-rekan semuanya yang sudah mendukung pelaksanaan simulasi pada kesempatan pagi sampai siang ini, dan atas kebaikan kerjasamanya dari Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala.